Teman-teman lihat kakinya itu ya, dia bertengger tapi kaki satunya tuh ya, itu ngangkang sekali itu. Ini karena induknya jantan biola dan betinanya non biola, maka ini apabila keluar biola maka ini 100% jadinya betina ya, dan tidak bisa kita bantahkan lagi karena itu memang teorinya. Halo teman-teman JF21, kembali bertemu di channel saya ya. Pagi hari ini saya akan membahas tentang anakan yang akan saya panen pada pagi hari ini ya. Nah, ini anakan-anakan yang ada di kandang koloni. Ini sisa ya, dan ini semuanya akan dijual apabila ada yang berminat. Nah, ini anakan belum 2 bulan sudah terpantau belajar makan millet ya. Oke, sambil kita bahas ya. Jadi kebanyakan ya akhir-akhir ini bahwa para peternak itu khususnya di wilayah saya ya, termasuk dulu Om Iwan Airin sempat saya tanya juga ya, dan mereka banyak yang berkata mereka malas panen di usia tertentu, misalnya di usia 2 minggu, usia 3 minggu. Alasannya karena harga sudah sangat murah ya, tidak sebanding dengan tenaga untuk merawat lolohan yang kita kasih makan ya. Jadinya kita banyak buang tenaga tetapi harganya tidak sebanding. Nah, berbeda dengan saya ya, akhir-akhir ini justru ketika harga anjlok dan saya semakin semangat untuk panen di usia tertentu. Seperti hari ini saya akan panen anakan di usia sekitar 13-14 hari ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan pilihan setiap peternak, mau dia sistem loloh induk ataupun dengan sistem panen di usia tertentu. Saya pun dulu adalah peternak dengan sistem panen loloh induk ya, tetapi dulu alasan saya berbeda. Alasannya saya dulu karena saya tidak bisa merawat anakan-anakan yang saya panen. Bahkan dulu saya kebingungan apabila ada indukan yang sensitif, kemudian ada anakan yang kemungkinan harusnya dipanen tapi tidak saya panen, akhirnya mati karena saya tidak bisa merawat mereka. Nah, hari ini kita akan panen ya dari 2 indukan yang ada di peternakan saya. Oke, langsung kita menuju kandang ternak saya. Itu Biola Green dan Paspio ya, banyak tuh warnanya keren, cantik badai. Kembali lagi ya, untuk pasangan Biola PB Blue dan Lutino Mata Merah yang netas 2 belum saya buka, biarlah mereka tenang untuk merawat anaknya. Oke, kita menuju kandang yang paling jauh di sini. Di sini ya ada indukan ya yang sudah menetas 2. Kalau yang ini agak macet nih ya, tapi nggak masalah, saya selalu tenang, sabar, santai menunggu mereka kembali produksi. Ini pencetak mata merah Lutino. Dan ini yang akan kita panen, ini adalah Biola Green dan PB Turkis ya, ngangkang ya PB-nya, tetapi anaknya selalu normal. Nanti kita akan lihat ya apakah anaknya yang kali ini normal atau tidak. Kemudian ini ya Biola Ewing Blue dan Ewing Green split Biola split PB. Anaknya biasanya tembus Biola PB ya, minimal Biola dan Ewing. Ini selalu kita siapkan ya tempat naruh anaknya. Sedikit cerita, ini dulu ya pasangannya adalah Biola Green juga dan mati ya. Namun karena ada betina yang siap untuk dikawinkan, akhirnya saya memutuskan untuk menjodohkannya dengan Biola Green ini, dan terbukti jodoh. Ini adalah produksi yang kedua kali ya. Nah, anaknya sangat kecil tuh ya, tapi saya putuskan untuk panen karena di inkubator ada Cremino ya yang barusan saya panen kemarin, retina merah, supaya mereka satu tempat ya. Kalau dengan yang anakan yang sudah besar takutnya ketindih. Nah, ini anakannya ada 2. Nah, itu terbang induknya, nanti kita bahas yang jelas. Wow, udah besar. Nah, ini anakannya teman-teman bisa lihat ya. Ini dari warna bulu-bulu kecilnya itu, bulu kapasnya ini Biola ya, minimal Biola Green atau Biola Ewing Green ya, tapi ini nggak ada silsilahnya jadi Biola Ewing ya, karena indukannya tidak ada yang Ewing, meskipun yang jantannya itu sedikit agak setengah Ewing ya, punggungnya itu agak-agak kubas
Nah, itu betinanya tuh ngangkang ya, sangat-sangat ngangkang, tetapi bisa mencetak normal. Susah sekali bilang normal. Nah, itu normal. Oke, ini anaknya yang pertama dulu ya. Nah, karena induknya yang biola jantan dan betinanya non biola, maka ini apabila keluar biola, maka ini 100% jadinya betina ya, dan tidak bisa kita bantahkan lagi karena itu memang teorinya. Teman-teman lihat kakinya itu ya, dia bertengger tapi kaki satunya tuh ya, itu ngangkang sekali itu. Oke, kita beralih ke dalam glodok ya. Tuh anaknya ada satu masih sisa. Ini saya buka glodoknya yang kedua kali langsung panen. Kalau kemarin saya buka mengetahui mereka sudah menetas. Kalau hari ini saya buka yang kedua kalinya langsung panen. Nah, ini anakan yang kedua. Nah, ini kita belum tahu apakah jadi biola atau tidak ya. Jadi ini apabila tidak biola ya, maka ini menjadi jantan dan split biola. Ya, ini teorinya seperti itu. Nah, untuk glodoknya tidak saya bersihkan, ini langsung ditutup. Nanti kita kasih bahan sarang di luar glodok dan mereka yang akan mengangkutnya untuk merehab kondisi sarang yang ada di dalam glodok untuk produksi selanjutnya ya. Seperti itu. Oke, jadi saya ingin tunjukkan kakinya yang ngangkang itu ya, supaya teman-teman lebih melihat. Nah, itu kakinya tuh, yang kanan kakinya membuka. Ya, itu cacat dari dia bayi atau ketika dia ada di glodok ya, itu karena bahan sarangnya kurang, tetapi ya tetap yakin bahwa tidak ada pengaruhnya ke anaknya, tidak akan turun ngangkangnya ya. Ngangkang hanya terjadi karena kekurangan bahan sarang yang ada di dalam glodok. Nah, itu kakinya ya. Oke, jadi ini mencetak biola hari ini, produksi keduanya selalu tembus biola nih anaknya. Ini anakan yang barusan kita panen ya. Jadi karena induknya yang jantan biola dan yang betina bukan biola, maka ketika nanti keluar anaknya ini menjadi biola, dan ini pasti satunya ini menjadi biola dan kelaminnya pasti betina, yang satunya kita belum tahu apakah dia biola atau tidak. Dan apabila bukan biola, maka dia akan menjadi jantan dan split. Ya, itu teori yang saya bilang ketika kita pasangkan biola jantan dan non biola betina. Nah, teman-teman JF21, sekarang kita menuju glodok yang kedua. Ini pasangan Ewing Green split biola split PB, dan pasangan betinanya adalah biola Ewing Blue. Ini sering tembus biola PB, biola ya, kemudian PB, kemudian Ewing ya. Jadi ini hasil dari anakan-anakan dulu yang ada di peternakan saya yang saya jadikan materi ya, masih cemong ya warna indukannya. Dan ini membuka glodoknya yang kedua kali untuk saya lakukan, dan hari ini langsung panen ya. Ini 2 ekor dari menetas, kita lihat apakah masih hidup. Oke, langsung kita membuka glodok. Dan untuk informasi bahwa ini jantannya yang lebih dominan merawat anaknya, bahkan ketika mengeram pun jantannya yang dominan. Ini anaknya 2 ya, dan semuanya masih hidup. Oke, kita panen ya, kita ambil. Wow, anakan yang pertama langsung keluar kado. Oke, seperti ini. Kita akan bawa keluar dulu dan kita bahas. Oke, ini akan menjadi biola green atau biola Ewing Green ya. Terlihat dari bulu-bulunya itu ya. Nah, ini. Tapi ini kemungkinan cemong, tapi dari warnanya itu wow, keren ya. Kuningnya sangat-sangat terang sekali ya. Nah, ini. Walaupun jantannya bukan biola, betinanya biola, tetapi karena jantannya membawa split, maka bisa mencetak biola. Itulah kelebihan daripada split ya. Anaknya bisa variasi. Oke, ini udah pasti jadi biola ya. Kita taruh anakan pertamanya.
Sekarang saya akan ambil anakan yang kedua. Sangat kecil sekali ya anakannya ini, tapi nggak apa-apa. Ini seumuran dengan PB Cremino yang kemarin saya panen 1 ekor. Jadi mereka ini nanti akan saya taruh di dalam satu keranjang ya. Nah ini apabila kita lihat ya, ini akan menjadi biola. Teman-teman apabila terbiasa melihat anakan-anakan yang ada di peternakan ketika panen ya, jangan asal panen aja, tetapi kita harus lihat dari warna bulu jarumnya, bulu kapasnya, dia nanti besarnya akan menjadi apa, dan itu akan menjadi ilmu untuk kita ya. Pengalaman itu sangat berharga. Nah ini kalau saya lihat ini akan menjadi biola ya. Tentu saja silsilah dari indukannya ya harus kita ketahui juga seperti ini ya. Jadi ini karena induknya kita tahu ini salah satunya biola dan split biola, maka udah pasti nanti keluarnya bisa PB, bisa biola PB, bisa biola ya, bisa non biola. Nah karena ini saya yakin ini jadinya biola. Oke, kita bawa keluar dulu. Nah ini ya, masih kecil, kepalanya itu paruh merah. Oke, saya takutnya untuk menggabung dengan yang satunya, karena yang satunya saya lebih enak untuk mengetahui kelaminnya, karena setiap dia biola akan jadi betina, setiap dia non biola akan jadi jantan. Nah ini paruh merah, sementara yang bungsu yang ini paruh putih ya, nggak masalah, kita kumpulkan aja ya. Oke, itu jantannya, dan jantannya suka ngadem di situ ya. Nah kita tutup sekarang. Dan ini ya, glodoknya sangat kotor sekali apabila kita lihat. Namun cara mengatasinya adalah apabila kita malas untuk membersihkannya, kita siapkan bahan sarang di luar glodok, kemudian biarkan indukan yang mengangkut ke dalam glodoknya untuk mereka rehab kembali menjadi bersih. Dan jangan takut, karena indukan bisa membuang bahan sarang yang ada di dalam glodok apabila mereka merasa itu kotor ya. Itu pengalaman yang ada di peternakan saya, dan ketika saya melihat perilaku indukan yang ada di peternakan saya. Oke ya, seperti itu. Kita tutup tanpa mandi jemur ya. Semuanya ini akan berlangsung seperti biasa, alami ya. Itu teman-teman bisa lihat warna dari yang betinanya ini ya, biola Ewing Blue. Yang jantannya Ewing Green split biola split PB ya. Mencetak biola semua sepertinya untuk hari ini. Perlu saya informasikan lagi untuk teman-teman semuanya bahwa panen di usia tertentu ataupun di sistem loloh induk semuanya sama ya. Itu pilihan peternak, tidak ada yang salah, tergantung bagaimana kita mengatur strategi yang ada di peternakan kita ya. Kalau saya semakin harga anjlok, maka saya semakin semangat untuk meloloh di usia seperti ini ya. Tentu semuanya diikuti dengan keterampilan kita dalam merawat mereka. Oke ya teman-teman semuanya, salam sukses, salam sehat untuk kita semuanya. Jos.